Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan pembelajaran pengaruh monopoli dalam perdagangan. Baik, sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana jidina ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wa akhrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwab fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berilah kami kepahaman. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dari cahaya kepahaman, bukalah pengertian ilmu kepada kami, dan bukalah untuk kami pintu anugerahmu, wahai Zat yang paling penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini peta konsepnya adalah kita simak bersama. Sini ada monopoli dalam perdagangan. Pertama, mulai lahirnya VOC, yaitu tahun 1902. Lalu hak istimewa VOC, monopoli VOC, dan pembubaran VOC. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah melalui media PPT atau PowerPoint, ide pembelajaran dan literatur buku IPS kelas 8. Siswa diharapkan bisa pertama menganalisis pengaruh monopoli dalam perdagangan. Dan nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bersama-sama menganalisis pengaruh kebijakan kerja paksa. Baik, kita bahas bersama. VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang beroperasi di wilayah bernama Hindia Timur. Baik, untuk sekilas kalian bisa simak PDF pembelajaran bagaimana sepak terjang VOC selama ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1598, untuk kedua kalinya armada Belanda tiba di Banten. Armada ini dipimpin oleh Jacob van Nix, disusul kedatangan armada yang dipimpin oleh Warwick. Sejak saat itu, orang-orang Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Terbukanya jalur perdagangan ke Indonesia mengakibatkan munculnya persaingan di antara para pedagang. Persaingan itu terjadi antara sesama pedagang Belanda sendiri maupun dengan sesama pedagang Eropa lainnya. Untuk memenangkan persaingan dagang dengan bangsa Eropa lain maupun dengan sesama bangsa Belanda sendiri, pemerintah Belanda membentuk Persatuan Kongsi Dagang. Namanya adalah Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Persatuan Dagang Belanda tersebut didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan pesaing-pesaingnya. Untuk
kelancaran usaha dagangnya, pemerintah Belanda memberi hak monopoli kepada VOC untuk 1. Membuat perjanjian dengan raja-raja. 2. Menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. 3. Membuat senjata dan mendirikan benteng. 4. Mencetak uang. Nah, demikian sekilas tentang VOC. Kita bahas secara detail pada pembelajaran kali ini. VOC itu merupakan kongsi dagang milik Belanda yang ada di Indonesia. Itu berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia yang pertama menghindari persaingan dagang di antara para pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara lain. Yang ketiga, mengadakan monopoli dagang di Indonesia. Ini tujuan dari VOC. Ada 3. Hak-hak istimewa VOC yang pertama adalah monopoli dagang. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan raja-raja Nusantara. Yang ketiga, mengangkat pegawai. Yang keempat, menyatakan perang dan perdamaian. Yang kelima, mencetak uang. Yang keenam, membentuk pasukan. Yang ketujuh, membangun benteng pertahanan. Yang kedelapan, mengangkat gubernur jenderal. Kebijakan yang diterapkan VOC di Indonesia yang pertama adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau politik memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan yang ketiga, memperkuat kedudukannya, maka diangkatlah seorang gubernur jenderal. Hak-hak istimewa VOC kalian bisa simak satu persatu. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, hak mengangkat dan memperhatikan pegawai. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai. Yang 8, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Inilah hak-hak istimewa atau oktroi dari VOC. Monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa. Dalam hal ini adalah VOC yang menyediakan barang ataupun jasa. Lalu mengapa monopoli itu terjadi? Yang pertama adalah terjadi perebutan hegemoni perdagangan khususnya rempah-rempah dari timur. Salah satunya adalah Indonesia dengan beberapa negara yakni Portugis, Spanyol, Inggris hingga Prancis. Yang kedua adalah kongsi dagang tersebut didirikan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1602 dan tujuan untuk memonopoli perdagangan saat itu. Itulah mengapa monopoli terjadi. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC datang ke Nusantara untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah serta melakukan monopoli perdagangan. VOC paling gencar melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Agar rencana ini berhasil, maka VOC melakukan beberapa strategi yang harus dipatuhi, harus dijalani oleh rakyat Maluku. Pertama, rakyat Maluku dilarang menjual rempah kepada pihak lain selain VOC. Nah, itu monopoli. Yang kedua, jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC sendiri. Nah, inilah ya rempah-rempah yang memicu terjadinya perdagangan monopoli yang dilakukan oleh VOC di Indonesia. Apa itu rempah-rempahnya? Yang pertama adalah kayu manis, pala, kemiri, hazelnut, keluak,
Kalau orang Sunda bilang kelawak, ya. Bunga lawang, cengkeh, dan secang. Inilah yang memicu terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, ya, strategi yang dilakukan oleh Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan dengan cara Divided Impera, yaitu politik pecah belah dan menguasai dengan cara mengadu dombakan, mengkombinasikan strategi politik, militer, dan ekonomi dengan tujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok kecil agar lebih mudah ditaklukkan. Nah, inilah politik yang dilakukan Belanda, dan politik ini adalah politik yang sangat jitu waktu dulu untuk memecah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Indonesia. Company, kita lihat sini ya. Yang terhormat mitra dagang kami, sehubungan dengan kebijakan perusahaan atas monopoli perdagangan pala dan komoditas lain, kami hendak mengambil alih kuasa. Nah, sini mulai ya, ada ambil alih kuasa dalam rangka pengaturan kembali. Ini sengaja dilakukan oleh company untuk melemahkan kerajaan-kerajaan ya yang berseteru yang ada di Nusantara. Salah satunya didukung oleh company atau oleh VOC atau oleh Belanda. Yang satunya lagi dilawan supaya kedua-duanya hancur, dan setelah melemah kedua-duanya maka Belanda akan dengan sangat mudah sekali menguasai kerajaan-kerajaan itu. Dan bagi kerajaan yang didukung, Belanda juga meminta imbalan, yaitu minta hak-hak seperti yang tadi dipaparkan sebelumnya, seperti hak monopoli dagang. Lalu tujuan didirikan VOC yang pertama adalah menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda sendiri. Ya. Jadi para pedagang orang Belanda sendiri itu dihimpun dalam sebuah wadah. Jadi para eksportir asal Belanda itu semua dihimpun dalam satu wadah, ya. Wadah bisnis yang disebut VOC. Ya. Yang kedua, tujuannya memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, ya. Dan yang keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itulah tujuan dari didirikannya VOC. Strateginya ada dua. Yang pertama adalah hak ekstirpasi, yaitu memberikan hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Yang kedua, pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Itulah strategi VOC dalam mengendalikan monopoli. Selanjutnya, pelayaran hongi merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku serta menghukum pelanggarnya. Selain itu, pelayaran hongi juga bertujuan untuk mencegah penyelundupan hasil bumi ke pihak lain selain VOC. Itulah fungsi dari dibentuknya pelayaran hongi. Hasil dari strategi itu, maka kita bisa lihat omset perdagangan VOC selama 2 abad kekuasaan Nusantara, itu abad 17 dan abad 19. Kita lihat di sini nilai beli barang-barang yang oleh kapal-kapal dibawa kembali ke Asia, itu nilainya kurang lebih 205 juta gulden. Pada abad 18 kurang lebih 667 juta gulden. Sementara hasil penjualan barang-barang itu, keuntungannya adalah pada abad 17 kurang lebih 577 juta gulden, dan pada abad 18 kurang lebih 1.633 juta gulden. Ya. Sehingga pada 2 abad tersebut terdapat jumlah imigran yang datang dari
Belanda itu pada abad 17 kurang lebih 317.000 orang, dan pada abad 18 kurang lebih meningkat tajam ya sampai 655.000 orang. Itulah kondisi atau omset perdagangan VOC selama 2 abad kekuasaan di Nusantara. Selanjutnya, kebijakan kolonial di sektor agraria pada beberapa daerah, yaitu di Maluku, sumber cengkeh dan pala dibatasi serta diberikan hukuman kolektif bagi penyelundup dan diharuskan kerja rodi. Ini kebijakan kolonial. Di Sumatera dan Banten diadakan perjanjian dengan raja di kota-kota pelabuhan untuk menetapkan kuota berikut harga ditetapkan oleh POC. Di Jawa Barat dibuka kebun-kebun kopi dengan menggunakan bangsawan sebagai kontraktor untuk menyediakan buruh. Di Jakarta terdapat hampir 100 buah tanah sewaan yang dikelola oleh pegawai setempat yang diangkat oleh POC. Di Jawa Tengah diberlakukan pajak sederhana berupa padi, kayu, katun, benang, kacang-kacangan, dan uang. Dan secara umum, pemilik perkebunan hampir semua perkebunan punya hak istimewa sebagai tuan besar atas penduduk desa. Itulah kebijakan kolonial di sektor agraria di beberapa daerah di Indonesia. Di sini tampak ada 7 gubernur POC ya. Mulai dari sebelah kiri. Ini nanti bisa kita bahas satu persatu. Beberapa gubernur jenderal POC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang di kolonisasi POC di Nusantara. Yang pertama, Jan Peter John Koen yang memerintah mulai 1619 sampai 1629, ada 10 tahun. Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara. Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasi dengan memindahkan orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia. Lalu yang kedua, Antonio van Diemen memerintah mulai 1636 sampai 1645. Ia berhasil memperluas kekuasaan POC ke Malaka pada tahun 1641. Ia juga mengirim misi pelayaran yang dipimpin oleh Abel Tasman ke Australia, Tasmania, Selandia Baru. Yang ketiga, John Mitziker. Ia berhasil memperluas wilayah POC ke Semarang, Padang, dan Manado. Dan yang keempat, Cornelis Speedman yang menghadapi perlawanan di daerah dan tidak berhasil mengalahkan Sultan Agung Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Itulah beberapa gubernur jenderal POC yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi POC di Nusantara. Nah, di sini akan tampak lihat mengapa pada akhirnya POC dibubarkan. Pada awalnya POC ini merupakan sebuah maskapai dagang Hindia Timur bergerak di bidang industri dan jasa, perdagangan hasil bumi. Namun didirikan pada tanggal 20 Maret 602. Namun tak lama POC ini bernasib bangkrut ya, sehingga pada tanggal 31 Desember ditutup ya. Tepatnya 31 Desember 1799. Mengapa POC ini dibubarkan? Yang pertama adalah korupsi di antara para pegawai POC. Kasus yang sangat viral ya, sampai kapanpun selama ada keperluan pribadi di atas keperluan lainnya, korupsi selalu menjadi pemicu utama dari faktor kemunduran satu negara, termasuk bisnis yang dialami oleh POC. Yang kedua, keuntungan banyak diselewengkan. Yang ketiga, banyak pengeluaran biaya yang untuk keperluan perang di berbagai daerah. Yang keempat, pengeluaran dana untuk keperluan perluasan jangkauan perdagangan yang menyebabkan bengkaknya hutang POC. Yang kelima, makin persaingan dagang dengan Portugis dan Inggris meningkat. Persaingan menimbulkan konflik ditandai dengan serangan terhadap kapal-kapal POC. Yang ketujuh, akibat serangan POC mengalami kekurangan armada kapal perdagangan.
Yang ke-8, banyak gaji yang harus dibayar kepada pegawainya karena banyak sekali pegawai-pegawai VOC. Dan yang terakhir, adanya perubahan politik di negara Belanda setelah berdirinya Republik Batavia pada tahun 1795. Itulah beberapa faktor yang memicu runtuhnya VOC. Itulah sekilas bagaimana monopoli perdagangan VOC dilakukan Nusantara. Dan sebagai kesimpulannya, kalian bisa simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak yang sangat berperan dalam kebijakan monopoli perdagangan di Indonesia pada masa penjajahan itu adalah bangsa Belanda. Kalian masih ingat bagaimana tokoh-tokoh Belanda datang ke Indonesia? Ya, ada Cornelis de Houtman, ada Jacob van Eyck, dan Van Werwijk. Dimana ketika mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka kembali lagi ke Belanda, itu mereka membawa rempah-rempah yang cukup banyak, yang cukup menguntungkan. Apalagi pada saat Jacob van Eyck dan Van Werwijk datang ke Indonesia, di mana mereka mampu mengambil hati para penguasa Banten pada waktu itu, sehingga penguasa Banten menghadiahi mereka rempah-rempah. Kalian masih ingat? Nah, kemudian mereka membawa rempah-rempah itu ke Belanda. Di Belanda mereka menjual rempah-rempah itu dengan harga tinggi dan mendapat keuntungan yang banyak. Nah, jadi pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh ini itu membuat iri para pedagang Belanda lainnya yang ada di Belanda. Jacob van Eyck, Van Werwijk, enak banget di Indonesia dapat rempah-rempah, terus mereka jual ke Belanda dengan harga tinggi, untungnya berkali-kali lipat. Aku juga mau. Kira-kira seperti itulah para pedagang Belanda lainnya itu berpikir pada saat melihat Jacob dan Werwijk ini mendapat keuntungan setelah berhasil mengambil rempah-rempah dari Indonesia, sehingga akhirnya pedagang-pedagang Belanda lainnya itu berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Nah, ketika para pedagang Belanda lainnya itu berbondong-bondong di Indonesia, itu ditakuti adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara bangsa mereka sendiri. Nah, sehingga untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara para pedagang Belanda ini di Indonesia, maka dibentuklah yang namanya VOC. Nah, apa itu VOC? VOC itu merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, di mana VOC sendiri merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, VOC sendiri itu dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Yang mendirikan VOC adalah Johan van Oldenbarnevelt dan Staten General. Nah, Johan van ini adalah seorang negarawan Belanda, sedangkan Staten General ini merupakan badan legislatif negara Belanda. Nah, anak-anak, VOC sendiri di Indonesia itu dipimpin oleh seorang jenderal gubernur. Nah, jenderal gubernur pertama yang memimpin VOC itu adalah Peter Booth pada tahun 1609, tepatnya di Ambon, Maluku. Nah, anak-anak, setelah berdirinya VOC di Ambon, Maluku, kemudian VOC pusat dagangnya itu dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta, tepatnya di Pulau Jawa. Nah, mengapa dipindahkan, anak-anak? Karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan, sehingga itu tadi dari Ambon
pusat dagang VOC dipindahkan ke Jayakarta. Nah, anak-anak, di Jayakarta sendiri itu VOC sudah dipimpin oleh Jenderal Gubernur, yaitu Jan Pieter Zoetkoen, tepatnya pada tahun 1619. Nah, di bawah pimpinan Jan Pieter Zoetkoen ini, kemudian Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia. Nah, anak-anak, pada awalnya tujuan Belanda mendirikan VOC itu adalah untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara para pedagang Belanda saat itu. Namun, pada perkembangannya tujuan Belanda kemudian berkembang lagi, yaitu diantaranya adalah selain menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, VOC juga didirikan untuk menyaingi fungsi dagang Inggris di India, yaitu EIC, East India Company. Sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya tentang EIC ini. Nah, kemudian tujuan lainnya mereka ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang paling utama tujuan mereka adalah melaksanakan monopoli rempah-rempah di Indonesia. Nah, sehingga dari tujuan-tujuan ini, yang tadinya badan legislatif juga sudah mendirikan VOC ini, VOC diberikan hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Apa itu hak oktroy? Yaitu hak istimewa. Apa itu hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC yang pada saat itu berdiri di Indonesia? Di antaranya adalah VOC diberikan hak untuk memonopoli kegiatan perdagangan, kemudian hak untuk membentuk kekuatan tentara sendiri, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja, hak untuk mendirikan benteng pertahanan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, serta hak untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Nah, bagaimana dalam perkembangannya VOC di Indonesia? Yang paling dirasakan rakyat Indonesia pada saat VOC di Indonesia, pada saat Belanda menjajah Indonesia melalui VOC, adalah monopoli dalam perdagangan, di mana Belanda melakukan monopoli di Indonesia, yaitu penguasaan pasar. Tidak hanya itu, monopoli juga dilakukan Belanda melalui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia mereka paksa untuk menandatangani kontrak monopoli. Nah, apa isi kontrak monopolinya? Yaitu setiap kerajaan di Indonesia hanya mengizinkan rakyatnya menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Sebaliknya nanti VOC akan menjual kembali ke Eropa hasil bumi kita dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya supaya VOC ini berhasil memonopoli perdagangan, supaya VOC berhasil membujuk para raja-raja untuk menandatangani kontrak monopoli? Nah, caranya adalah anak-anak dengan melaksanakan divide and impera. Apa itu divide and impera? Divide and impera adalah politik adu domba, di mana pada saat itu Belanda itu melaksanakan politik adu domba dengan cara mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia,
Jadi dia mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia supaya berselisih paham, supaya bermusuhan, supaya terjadi perang kerajaan. Kemudian setelah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berselisih paham, kemudian terjadi perang, datanglah Belanda ini seperti pahlawan, memihak salah satu kerajaan, mendukung salah satu kerajaan untuk menghancurkan kerajaan lain. Sehingga pada akhirnya kerajaan yang didukung Belanda ini menang. Di akhir, Belanda akan meminta sebuah imbalan kepada kerajaan yang ia menangkan dalam perang. Nah, apa itu imbalannya? Imbalannya adalah Belanda meminta penguasaan atas lahan atau atas beberapa daerah. Nah, ketika tadi Belanda sudah mengadu domba antar kerajaan, terus dia memihak salah satu kerajaan yang di pihaknya sudah menang, dia meminta imbalan. Kan aku udah bantu kau nih perang melawan kerajaan lain, terus aku bantu kau udah menang. Nah, aku mintalah imbalan aku. Imbalannya itu berupa lahan atau daerah kalian untuk aku kuasai. Nah, gitu istilah mereka untuk meminta imbalan atau pamrih kayak kepada kerajaan di Indonesia. Nah, begitulah cara mereka untuk melakukan monopoli perdagangan. Kemudian setelah dia dapat lahannya, dapat daerahnya, dia pergi lagi ke daerah Indonesia lain, dihasutnya lagi kerajaan-kerajaan. Kemudian dia pura-pura memihak salah satu pihak, kemudian kerajaan yang dia pihak itu dan dia bantu itu menang, dia minta imbalan. Akhirnya makin banyaklah lahan dan daerah yang ia kuasai. Ujung berujung, disitulah dia memulai monopoli perdagangan Indonesia. Nah, anak-anak, ketika terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Indonesia, di situ rakyat Indonesia terpaksa menjual hasil bumi mereka hanya kepada VOC. Bayangkan, hasil bumi yang dijual rakyat hanya kepada VOC itu dijual dengan harga yang sangat rendah. Apabila rakyat kita sebenarnya menjual hasil bumi ke pedagang lain, tentu harganya bisa jauh lebih tinggi dan bisa lebih memakmurkan rakyat kita. Namun karena politik adu domba tadi, di mana mereka mampu menguasai berbagai lahan dan berbagai daerah atas dasar imbalan, dan terpaksa kerajaan-kerajaan menandatangani kontrak sehingga mereka mampu untuk memonopoli perdagangan, di mana rakyat Indonesia harus menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Disitulah rakyat Indonesia sungguh sangat menderita sekali. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka. Rakyat juga tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya, sehingga tenaga yang rakyat keluarkan untuk menanam tanaman itu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, anak-anak, tapi kejayaan dan kekuasaan VOC tidak berlangsung lama. Pada akhir abad ke-18, keuangan VOC terus mengalami kemerosotan. Sehingga pada saat itu VOC mulai mengalami kebangkrutan atau kemerosotan. Penyebabnya di antara lain adalah adanya persaingan dengan kongsi dagang lain. Kemudian penduduk Indonesia terutama di Jawa telah menjadi miskin sehingga mereka tidak mampu lagi membeli barang dagangan VOC. Nah, kemudian VOC nggak tahu lagi menjual barang dagangannya kemana, dan mereka pun mengalami kemerosotan keuntungan. Adanya perdagangan gelap
Kemudian VOC banyak yang korupsi sehingga manajemen keuangannya hancur, banyak biaya perang yang dikeluarkan, dan kerugian yang cukup besar serta utang yang berjumlah banyak. Nah, penyebab-penyebab kemerosotan ini atau kebangkrutan ini mengakhiri kejayaan VOC di Indonesia, sehingga pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Nah, itulah anak-anak bagaimana monopoli atau pengaruh monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda di Indonesia pada saat penjajahan, di mana kondisi masyarakat pada saat itu sangat dirugikan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga setelah ini kalian mampu mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda melalui VOC. Nah, anak-anak, penjelasan ini tidak sampai di sini. Kalian boleh mencari referensi penjelasan lain. Kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh diskusikan kepada ibu. Oke, sekian materi dari ibu anak-anak. Semoga kalian tetap selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini ya anak-anak. Dan kalian juga harus tetap untuk semangat belajar. Oke anak-anak, salam sehat. Terima kasih. Demikianlah kesimpulan dari pembelajaran monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Indonesia. Dan kalian boleh menggali lebih banyak referensi yang terkait dengan sepak terjang monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Baik, kita tutup saja pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaudi'uka ma'alam tanih faradudu ilayya indaka hajati wala ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.